Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Pandemi COVID-19 ini telah memaksa orang-orang bekerja, belajar dan beribadah di rumah masing-masing dalam kelompok kecil atau keluarga inti saja. Dan membuat para orang tua, khususnya para ayah, untuk berfungsi menjadi imam yang memimpin ibadah mesbah doa keluarganya masing-masing di rumah. Memang tidak bisa dipungkiri, ibadah raya secara korporat atau berjemaah di sebuah gedung gereja setiap hari Minggu itu terasa lebih hidup dan lebih seru daripada ibadah keluarga inti yang sedikit orangnya di rumah. Tapi kalau hal ini kita biarkan terus, tujuan kita beribadah itu bisa bergeser makna dan tujuannya. Kita beribadah itu untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan, bukan? Dan bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Jadi fokusnya itu semua untuk Tuhan, untuk kesenangan Tuhan, dan kita membawa korban persembahan syukur juga untuk Tuhan. Pada waktu ibadah raya yang diadakan oleh Raja Salomo dan diikuti oleh segenap bangsa Israel untuk pentahbisan bait suci, Salomo pernah membuat sebuah mimbar dengan ukuran yang khusus. Mari kita baca di kitab 2 Tawarik 6 ayat 12 dan 13. 2 Tawarik 6 ayat 12 dan 13. Begini bunyinya. Kemudian berdirilah ia Salomo di depan mesbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta. 5 dan 3 hasta. Yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaat Israel dan menadahkan tangannya ke langit. Ukuran mimbar yang dibuat khusus oleh Raja Salomo adalah panjang 5 hasta, lebar 5 hasta, dan tinggi 3 hasta. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya akan mesbah korban bakaran di tabernakel Musa yang berdimensi ukuran yang sama persis dengan mimbar Raja Salomo, yaitu di kitab Keluaran 38 ayat pertama. Dibuatnyalah mesbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Mesbah korban bakaran di tabernakel Musa merupakan bentuk ibadah Israel sehari-hari, mulai pukul 9 pagi hingga pukul 3 petang setiap hari. Dan selama itu pula api di mesbah tersebut tidak boleh padam. Apakah kesamaan ukuran antara mimbar di bait Allah Salomo dengan mesbah korban bakaran ini merupakan suatu kebetulan? Ya, mungkin juga. Tetapi mengingat Raja Salomo adalah orang yang paling berhikmat pada saat itu, ada kemungkinan juga memang disengaja ukuran dimensinya dibuat sama persis untuk suatu maksud atau tujuan tertentu. Hikmat yang saya dapatkan bahwa Tuhan menghargai ibadah sehari-hari kita di rumah sama bobotnya dengan ibadah raya bersama orang banyak. Atau dengan kata lain, Tuhan ingin kita menghargai ibadah harian kita di rumah. Saat teduh kita, berdoa, membaca Alkitab, pujian penyembahan kita di rumah, itu sama penting dan sama berharganya dengan ibadah raya di gedung gereja dengan banyak orang. Jangan hanya di gedung gereja saja kita berdoa, membaca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan kita juga melakukan ibadah yang sama setiap hari di rumah kita masing-masing. Dan jangan lupa, tidak boleh padam api mesbahnya. Artinya jangan ada yang hari yang bolong gitu ya, atau kita lupa untuk beribadah sama Tuhan. Bukankah kita beribadah untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan? Biarlah melalui kita yang terpaksa tidak bisa mengadakan ibadah raya di gedung gereja dengan jumlah banyak orang, semakin memurnikan motivasi dan kualitas ibadah pribadi kita masing-masing. Segala hal yang menarik perhatian jemaat melebihi Tuhan dalam suatu ibadah penyembahan kita akan Tuhan singkirkan, karena hal tersebut telah menjadi ilah lain di hadapan
Tuhan kita. Musik, tata panggung, lighting, sound system, dan gedung yang indah itu harusnya hanya menjadi sekedar sarana pendukung, bukan hal yang utama, apalagi sampai mencuri perhatian hati kita. Semoga Anda paham akan kecemburuan Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.